Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan kajian tentang audit ya. Kali ini topiknya mengenai analytical procedure ya. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 kita lanjutkan tadi kajian ketiga pada hari ini. Hari ini sudah hadir 22 partisipan ya. Baik, saya langsung saja kepada screen-nya. Sebenarnya sebelum sampai pada analytical procedure, saya kasih satu gambaran utuh dulu ya. Satu gambaran utuh ya. Baik, ini tadi yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi dari proses akuntansi, kemudian proses audit, kemudian menghasilkan opini audit. Nah, di dalam ini sebelum sampai pada opini audit ini ada cukup banyak yang kita harus pahami. Tadi kita sebelumnya juga sudah membahas apa tadi namanya, pemahaman terhadap bisnis klien ya. Nah ini ya, pemahaman terhadap bisnis klien. Kemudian kita masuk berikutnya adalah ini sampai pada kas, konversi kas menjadi kas ya, cash to cash conversion ya. Nah kemudian ini adalah lanjutannya ya. Jadi kita lihat gambar ini tadi ya, di sini kas menjadi bahan baku, menjadi barang setengah jadi, barang jadi, kemudian dijual, kemudian menjadi piutang, piutangnya di collection menjadi kas lagi. Nah, ini berputar terus. Ini akan membentuk yang namanya struktur aset dan struktur biaya. Ya. Oke. Nah, ini bicara tentang struktur aset dan struktur biaya. Struktur aset itu sebenarnya pada dasarnya adalah struktur aset yang otomatis itu juga berkaitan dengan liabilitas dan ekuitas. Ya. Saya ganti kacamata. Oke. Nah, ini saya cepatkan saja karena nanti fokus kita kepada prosedur analitis gitu ya. Nah, lihat ini. Ini tadi akun 1, ini akun 2, akun 3. Ya, itu sudah harus di memorize ya. Ya. Itu adalah aset. Nah, aset ini karakternya lihat ini. Ya, penggunaan dana. Jadi ketika aset ini bertambah itu artinya apa? Kita memerlukan dana. Jadi menggunakan dana. Ya, menggunakan uang lah ya paling sederhananya. Dan ini juga menjadi income generating atau penghasil pendapatan. Jadi kalau asetnya bertambah, contohnya piutang. Piutang tadi kan konversi dari apa? Penjualan kan? Penjualan konversi dari bahan baku, barang jadi. Ya kan? Piutangnya bertambah, nanti akan menjadi apa? Menjadi konversi menjadi kas, ya kan? Nah, itu kan piutang bertambah berarti kan penjualan meningkat. Jadi dia menghasilkan pendapatan ya, atau penjualan. Penjualan di sini ya, di laba rugi ya. Kepala 4 ya, 4100 misalkan gitu ya. Nah, ini penjualan. Jadi dia adalah income generating. Kemudian aset lancar dan aset tidak lancar. Di sini ada kategori aset lancar dan aset tidak lancar. Ini diatur di PSAK. Ya, di standar akuntansi diatur. Nah, kemudian ada prinsip nilai historis dan nilai wajar. Ya, misalkan tanah dibeli 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, nilainya berapa? Adalah senilai nilai perolehan meskipun disajikan di tahun sekarang. Itu disebut dengan nilai historis. Kalau untuk fixed asset juga seperti itu, bisa dilakukan seperti itu. Ketika kita beli misalkan 1 miliar tahun sekarang,
2 tahun yang akan datang itu menjadi tetap 1 miliar dikurangi dengan depresiasi, gitu ya, penyusutannya. Tapi kalau untuk tanah karena sifatnya tidak ada depresiasinya, dia akan tetap, gitu kan ya. Itu disebut dengan nilai historis. Nah, bisa nggak aset itu disajikan sebagai nilai wajar? Sangat bisa. Tapi tentu harus ada aturannya ya. Nanti berkaitan dengan pajak ketika dia dinilai kembali ya. Oke. Tapi sebenarnya pada dasarnya standar itu menggambarkan tentang nilai wajar gitu ya. Cuma metodenya bermacam-macam. Bisa dengan tadi dengan amortisasi, dengan penyusutan atau dengan langsung pembebanan kepada P&L gitu ya. Nah, kemudian ada penurunan nilai aset. Nah, ini juga akan mempengaruhi nilai aset ya. Nah, kemudian nanti akan kita pelajari dengan dalam sesi tersendiri ya. Cuma intinya pemahaman terhadap aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban ya. Nah, lihat di sini laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas itu pada dasarnya kelengkapan dari kas dan setara kas ini kan. Ini kas setara kas ini kan saldo kas dari kas masuk kas keluar itu menjadi kas dan setara kas. Ini lihat alur-alurnya sudah digambarkan di gambar ini, nanti bisa dipelajari ya. Nah, perubahan ekuitas, lihat ini. Ini perubahan ekuitas adalah perubahan ekuitas digambarkan di dalamnya ada saldo awal, kemudian perubahan ekuitas dan saldo akhir. Saldo akhirnya menjadi saldo laba di neraca ya. Baik. Nah, ini pemahaman terhadap pertama dari yang disebut tadi dengan siklus konversi aset akan membentuk tadi struktur aset dan struktur biaya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi dari sini. Nah, hang deh. Bentar ya. Stop share dulu. Oke, nah sebenarnya dari sini dulu nih. Oke, nggak apa langsung aja ya karena waktunya terbatas. Wah, komputernya ada masalah. Nah, kita kembali kepada slide-nya ya. Ini tadi saya sebutkan tadi asset structure dan cost structure atau struktur aset dan struktur biaya. Ya. Ini ingat tadi asset structure ini berhubungan dengan 3 akun utama. Tadi apa aja? 3 akun utamanya di aset, di neraca. Aset, liabilitas, ekuitas. Yes. Ya. Kemudian cost structure berhubungan dengan 2 akun utamanya apa? Pendapatan dan biaya atau beban. Oke, biaya dan beban kita gabung dulu ya. Nanti biasa itu istilah itu dipisahkan antara biaya itu adalah cost atau biaya langsung yang langsung berhubungan dengan pendapatan. Sementara beban itu adalah expenses atau beban yang berhubungan dengan yang tidak langsung terhadap proses produksi gitu ya. Oke, tapi kita satukan aja 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, lihat tadi kan, jadi dari lingkungan bisnis tadi, kita sudah belajar lingkungan bisnis, kemudian siklus konversi aset. Lingkungan bisnis tadi itu berkaitan tadi misalnya ada pertanyaan dari Gunawan tadi ya,
sebelumnya tadi apa, culture. Nah, culture itu bagian dari lingkungan bisnis ya teman-teman ya. Nah, kemudian siklus konversi aset. Ini gampangnya kita mengingatnya adalah konversi dari uang kas berputar, beli bahan baku dan lain-lain itu menjadi uang kas lagi. Ya. Nah, pendekatan resikonya bisa kita lihat tadi dari apa? Dari siklus konversi aset tadi. Nah, kemudian juga kita melihat internal risk sama external risk. Internal risk itu berhubungan dengan risiko internal dari perusahaan itu, dan external risk risiko berhubungan dengan eksternalnya. Paling mudah memahaminya adalah misalnya antara lain dengan pendekatan SWOT ya. Apa itu SWOT? Strength, weakness, opportunity, and threat. Ya, strength, weakness, kekuatan dan kelemahan, opportunity and threat, ya, kesempatan dan ancaman. Lihat itu, strength itu adalah kekuatan. Itu berhubungan dengan apa? Internal, ya, kekuatan organisasi itu, ya, dari dalam. Sementara opportunity, yang tadi opportunity itu kan juga kekuatan juga sebenarnya, atau kesempatan itu kan juga kekuatan ya, tapi itu berhubungan dengan external factor, ya. Opportunity, kesempatan untuk memperoleh tender itu kan dari pihak si bohirnya kan gitu ya. Tapi kalau kekuatan mereka untuk team building, untuk kerjasama tim, kekuatan untuk apa, membuat produk yang menarik, produk yang memenuhi kebutuhan dari konsumen, itu disebut dengan apa? Itu internal factor kan, strength ya. Nah, dari sisi weakness-nya, weakness juga itu sifatnya adalah ada weakness, ada threat, ada ancaman, ada kelemahan dari ancaman. Nah, kelemahan itu dari internal factor, ya kan? Kalau misalkan sekarang kita bicara industri apa, misalkan pemilik gedung, ya mall, itu sekarang kondisinya seperti apa? Dari faktor eksternal dengan kondisi adanya COVID, ya kan? Itu adalah threat, ancaman terhadap bisnis properti, ya, terutama yang seperti mall tadi. Ya, kenapa? Karena faktor eksternal, ya, COVID, gitu kan, tenannya juga pada hilang, gitu kan, pada pindah karena nggak sanggup bayar, gitu kan, dan pengunjungnya juga tidak dibatasi ke mall, bahkan dulu kan sempat ditutup, gitu ya. Nah itu semuanya itu dilihat oleh auditor ketika membaca laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu refleksi dari kondisi yang kompleks, ya. Jadi bukan itu apa debit kredit saja gitu ya. Itu adalah gambaran dari satu refleksi dari kondisi yang kompleks, ya. Nah, yang tergambar nanti dalam asset structure dan cost structure, ya, akun 1 2 3 di asset structure dan akun 2 3 4 dan 5 di cost structure, ya. Jadi ini udah luar biasa ya, apa yang kita pelajari itu sudah sesuai dengan alur. Nah, ini yang disebut dengan analytical procedure, ya. Kita bisa analisis secara vertikal, bisa analisis secara horizontal, dan analisis rasionya. Jadi ini proses di akhir ya, bukan proses di di awal gitu kan ya. Awal itu justru pemahaman terhadap bisnis klien gitu ya. Dan juga nanti ada perencanaan audit dan lainnya. Baik, kita coba langsung lagi. Kita masukkan ke vertical analysis ya. Nah, ini vertical analysis ya. Nanti kalau Anda terima laporan keuangan, ya, terima laporan keuangan. Nah, ini saya bagi ke dalam 3 ya, karena saya belum adopsi tadi klasifikasi yang digunakan oleh bursa ya. Trading dan jasa, perdagangan dan jasa ini sebenarnya bisa digabung. Tapi karena memang perusahaan jasa pun jarang sekali yang menyajikan pendapatannya itu tidak dipisahkan antara yang langsung dengan langsung gitu kan. Jadi
Kemudian jasa juga sebagian besar bisa juga ada produk yang dijualnya gitu kan ya. Oke lah. Tadi dan jasa mungkin hampir mirip. Kemudian manufacture, nanti akan saya perbaiki lagi terkait dengan perusahaan penghasil bahan baku gitu ya. Nah, tapi begini, ini penting kita lihat. Vertical analysis itu adalah ya menentukan akun material. Ya, akun material. Material itu signifikan material ya. Nah, kalau dia perusahaan trading, manufacture, ya, perusahaan perdagangan. Nah, kita bisa melihat nanti di laporan keuangan itu ini mungkin contohnya kita belum sampai ya pada tahapan ini karena waktu yang terbatas. Cuma nanti bisa kita lihat sebenarnya langsung dari dari laporan keuangan. Tapi kalau nanti waktunya masih ada, sebentar saya cek dulu waktunya. Jam 8.54. Cuma 6 menit lagi kita punya waktu. Oke, ini cepat aja ya. Perusahaan perdagangan itu di asetnya itu sebagian besar adalah piutang usaha. Benar kan? Karena dia jual. Tapi pada kondisi tertentu ya beda juga ya ketika misalkan perusahaan perdagangannya dikatakan misalkan lotemak gitu kan ya. Ya piutang usahanya mungkin sedikit sekali gitu ya. Kenapa? Kan dia jual tunai kan gitu. Ya. Tapi persediaan bisa mendominasi. Ini kan gambaran umum ya. Kemudian utang pihak berrelasi itu bisa jadi juga besar karena apa? Karena sebagian besar mungkin kecuali kalau dia sudah besar dia sudah mendapat fasilitas dari pinjaman bank untuk modal kerjanya. Nah, di sini juga ada harga pokok penjualan atau disebut dengan COGS. Ya. Oke, ini akunnya di neraca, ini akun di rugi laba. Jadi begitu ya, berbunyi ya apa yang ada di neraca itu. Nah, dengan vertical analysis ini bisa misalkan nanti kita lihat ya angkanya, kita bandingkan dengan total asetnya untuk di akun-akun neraca, kemudian untuk akun-akun laba rugi bisa kita bandingkan dengan total penjualannya. Nah, manufacture seperti apa tadi, seperti perusahaan baut yang kita contohkan tadi ya. Nah, itu persediaan piutang usaha aset tetap. Ya, aset tetap. Kenapa aset tetap? Karena memang mesin-mesin produksi itu kan butuh investasi yang cukup mahal. Ya, utang bank, biaya pokok produksi, ya biaya bahan, labor cost dan juga overhead mungkin. Ya. Nah, ini akunnya di neraca. Oke, saya pikir kita sempat untuk melihat contohnya di laporan keuangan ya, biar nanti pemahamannya lebih bagus gitu ya. Sebentar saya siapin dulu untuk contohnya. Baik, kita lihat contoh ya langsung ya. Ini saya ambil dari website dari idx.co.id ya, PT Krakatau Steel. Nah, kita tahu PT Krakatau Steel ini ada perusahaan publik yang bergerak di bidang manufaktur, ya. Nah, sebenarnya ketika mengaudit ini tentunya auditor harus paham dulu bagaimana proses bisnis, lingkungan bisnis dan siklus konversi aset dari PT Krakatau Steel, ya. Jadi ini kita ini karena pembelajaran ya, kita coba langsung jump tuh pada analytical procedure ya. Ini opini, bisa kita lihat ya sebentar, ini adalah SPD direksi ya, surat pernyataan dari direksi tentang tanggung jawab manajemen, ini sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian tanggung jawab manajemen ditegaskan lagi oleh auditor di opininya, dan tanggung jawab auditor juga disebutkan di sini. Ya, ini udah bagian dari pekerjaan kita ya. Nah, ini apa yang ditangani. Nah, kita masuk ke neraca. Tadi sudah tahu ini adalah akun 1, 2, dan 3. Ini aset ya. Ada aset lancar. Jadi kalau ini kita kasih kode 1, 1, aset lancar, 1, 1, 1 misalkan kas dan setara kas, ya kan? Nanti ada 01 aja misalkan 11101 01 itu sub akunnya. Misalkan kas dan setara kas adalah rekening bank di bank mana ya. 02-nya rekening bank di bank mana gitu ya. Auditor sudah paham sih seharusnya ya pemahaman terhadap laporan keuangan. Ya. Nah, kas dan setara kas sebenarnya kita bahas sebelumnya juga
112,826 miliar misalkan di sini ya. Itu adalah posisi kas 31 Desember ya. Kita lihat sekarang. Nah, tadi kita ingin melihat ya, secara vertikal analisis, ya kan? Lihat ini aset tidak lancar, aset lancar. Tadi kan manufaktur itu ciri-cirinya apa? Tadi yang disampaikan. Sebagian besar asetnya secara vertikal itu terdiri dari apa? Aset tetap. Karena dia butuh mesin-mesin produksi. Coba kita lihat. 1,8. Lihat ini, angka ini mana yang paling signifikan? Paling besar. 1,8. Apa ini? Kita lihat. Apa itu? Aset tetap. Ya. Dari neraca ini sudah tergambar bahwa ini adalah industri manufaktur. Ya, secara umum ya. Nanti pada kondisi-kondisi tertentu bisa saja berbeda ya. Kemudian untuk proses produksi dia butuh apa? Bahan persediaan kan? Kita lihat. Ini belum kita buka CLK-nya ya, catatan laporan keuangannya. Berapa persediaannya? Coba baca, mata kalian mungkin lebih baik dibanding untuk saya. Berapa itu? 216. Ya, ini satuannya apa ini di atas? Disajikan dalam ribuan US dollar. Masya Allah ya. Ribuan dolar US ini berarti 216 juta US dollar. Kalau dikalikan 14.000 apa 15.000 kali 10.000 aja itu berarti 2 triliun ya, 2 triliun ya. Ya paham ya. Besar ini transaksinya ya. Nah, persediaan ya kan. Kemudian selain persediaan apa di sini? Piutang usaha. Ya kan? Kemudian mereka juga punya deposito kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunanya. Wah, 237. Ya. Oke. Nah, itu paham ya vertical analysis tentu untuk akun 123 ya. Untuk akun 3 dan 4 ya. Ini akun 3, liabilitas ya. Ekuitas. Gimana ekuitasnya? Ini ekuitasnya ya. 1, 2, 3. Ini ekuitas ya. Oke. Nah, di sini ada penghasilan komprehensif lainnya juga cukup besar nih ya. OCI-nya ya. Ada comprehensive income. Baik. Kemudian kita lihat lagi pendapatan. Nah, lihat. Ini tentu komponen terbesar dari pendapatan beban dari P&L itu adalah apa? Beban pokok dan pendapatan itu sendiri ya. Pendapatan 1,3, beban pokoknya atau harga pokok produksinya 1,2. Tadi ingat ini, 1,2,1,4,8,7,4 ini terdiri dari apa? 3 kategori ya. Satu tadi apa? Material, ya kan? Kemudian labor. Kemudian apa? Overhead. Nanti kalau mau dicek, lihat di catatan 35-nya. Ya kan? Nah, ini tinggal dilihat ini ada komponen cukup ini positif pendapatan operasional lainnya. Nah, ini biasanya kan akun ini kan tidak material seharusnya karena dia lainnya ya. Nah, tapi di sini material. Apa itu contohnya? Nanti bisa dilihat di catatan 38A ya. Ya, karena waktunya terbatas ini kita coba dulu analisis vertikal analisis dari laporan keuangan ya. Nah, kalau horizontal analisis pada dasarnya nanti adalah membandingkan pertumbuhannya. Nah, makanya laporan keuangan dilihat ini. Dia itu selalu disajikan komparatif ya. Nah, ini 2019 dan 2020 ya. 31 Desember. Nanti kalau misalkan interim ya misalkan di Q1 atau Q2 atau Q3 itu September ya. Nah, itu jadi itu pembandingnya adalah tanggal neraca 31 Desember 2019 dan misalkan 30 Agustus September ya, 30 September 2020 di sini ya. Jadi neraca itu tidak masalah diperbandingkan untuk periode yang berbeda. Kenapa? Karena
tanggalnya, posisi keuangannya adalah posisi pada tanggal tertentu. Tetapi ketika di sini di PNL, mana PNL? Nah, ini harus komparatif. Jadi kebetulan kan 12 bulan ya. Jadi 2019-nya 12 bulan, ini juga 12 bulan. Ya. Nanti kalau misalkan di periode interim, misalkan di sini September 2020, pembandingnya adalah September 2019. Paham ya? Supaya nanti bacaan terhadap horizontal analisisnya itu nggak salah gitu ya. Nah, coba lihat sampai dengan ya 31 Desember 2019 itu total pendapatannya berapa? 1,4. Ya kan? Kemudian sampai dengan 31 Desember 2020 1,3. Naik apa turun ini? Turun. Turun ya. Nah, nanti bisa dihitungkan ini 1,4 kurang 1,3 kemudian dibagi tahun dasarnya tahun sebelumnya 1,4. Berarti penurunannya berapa persen? Kalau kita mau hitung juga bisa ini ya. Coba hitung secara cepat atau cukup ya, bisa paham ya maksudnya ya. Jadi tinggal kemudian nanti bagaimana analisisnya dilakukan? Kita lihat contohnya. Yang paling sederhana sebenarnya seperti ini ya. Di sini ada 4379 di 2020. Di 2019 belum ada. Nah, ini kenapa? Ini kan berarti kan naiknya 100% kan ya. Kenapa ada tambahan akun bagian liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun? 4379. Ini kalau misalkan Anda sudah mempelajari PSAK yang berlaku di tahun 2020 ini akan paham. Ini berkaitan dengan penerapan PSAK 73 ya terkait dengan sewa. Ya. Nah, jadi ada tahun sebelumnya tidak ada gitu kan ya. Nah, kemudian mana lagi? Nah, ini lihat ini masih liabilitas sewa ya. 17 turun jadi 63. Nah, kemudian pinjaman jangka atau di aset kita lihat ya. Aset ini coba lihat di sini. Nah, ini 64 cuma ini enggak besar ya. Aset derivatif dari 6483 di tahun 2020-nya tidak ada. Ya kan? Dari 0. Pajak dibayar di muka bagian lancar ini juga. Tapi ini akun-akun ini enggak terlalu signifikan ya. Kalau lihat tadi bisa digabung di combine dengan vertical analysis, kita bisa lihat tadi di fixed asset. Coba fixed asset ya. Fixed asset itu tadi kan 1,8 di 2020. Di 2019 2,1. Ada penurunan kan? Ini wajar sebenarnya bahwa ini disebabkan oleh apa? Depresiasi. Ya kan? Tapi nanti detailnya bisa kita lihat di catatan 13. Ya, karena nanti satu waktu kita akan bahas detailnya ya. Nah, tapi ini secara umum kita bisa melihat ini pergerakannya. Kemudian aset pajak tangguhan 232 meningkat. Berarti belum ada mungkin masih bertambah ya jumlah aset tangguhannya. Kemudian ini di 1993. Tapi kita lihat yang besar tadi piutang. Ya. 230. Sebelumnya 201. Nah, piutang meningkat seharusnya karena apa? Karena penjualan meningkat. Tapi kan piutang juga dipengaruhi oleh adanya pembayaran. Nanti juga akan bisa dilihat di aging-nya ya, di umur piutangnya. Kemudian juga dilihat di CKPN-nya, cadangan kerugian penurunan nilainya. Oke. Nah, kemudian itu untuk horizontal analysis. Ini karena waktunya terbatas. Untuk vertical analysis juga sederhana. Artinya untuk vertical analysis untuk rasio ya. Untuk rasio mungkin nanti satu saat kita akan bahas secara lebih spesifik ya. Atau ya nanti kita kaji tersendiri karena waktunya terbatas. Sampai di sini kita sudahi dulu aja untuk rasio, nanti kita tunda ya ke sesi berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya stop share dulu. Ada pertanyaan?
Oke, ini topiknya sudah lebih dalam ya. Artinya mungkin nanti butuh waktu bagi mahasiswa untuk diulang lagi, ya. Nanti kemudian tapi pada dasarnya memang perkuliahan audit itu cukup memakan waktu ya, dan juga harus dengan contoh, kalau tidak nanti akan kehilangan substansi dari materi yang dikaji. Saya memahami belum ada pertanyaan, mungkin bingung gitu kan, bagaimana begitu banyaknya hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang calon auditor gitu kan ya. Oke, itu dulu mungkin dari saya. Saya mohon maaf, nanti satu saat lagi kita akan coba kupas lebih dalam lagi ya. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.